Yai, Mbah Rizik lagi menuduh PWILS adalah PKI. Oh, sejak dulu dituduh begitu. Sebetulnya Mbah Rizik ini paham gak sih apa itu PKI, PKC, PKI, komunis, sosialis, demokratis, dan ateis ini? Mungkin kurang paham. Di generalisir, di global itu aja. Ya, karena tertutup dengan amarahnya. Jangan berkata atau bertindak apa saja berdasarkan amarah atau emosi saja. Lah, Dik Rizik Syihab ini berdasarkan emosi. Cobalah diluk kayak pari, istighfar dengan tenang. Ini karena memang settingan, ibaratnya sandiwara dunia ini panggung sandiwara. Ya begitu. Oh, main drama, main sinetron, main film ya harus ketua. Oh, bagi orang awam ini yang terlena langsung nangis ketika ndelok film kok dibunuh. Rano film dibunuh nggak ada. Rano film main film mati loh. Rano sebelum dibayar piro wae nggak ada yang mau. Itu hanya cerita. Acting. Lah, Dik Rizik Syihab itu ya acting, Depari acting dibayar. NU ini sudah jelas diadu domba. Seperti leluhur Pak Alawi dulu ya, termasuk tuannya juga Belanda itu Divide et Impera itu mengadu domba. Lah ini yang diadu domba adalah sama-sama satu organisasi Nahdlatul Ulama. Ini kan sangat berbahaya. Apalagi juga merembet ke ranah mengadu domba seluruh anak bangsa dan bahkan antara sesama umat beragama, nantinya sampai antara sesama umat manusia. Nah, ini sangat berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Jadi tanpa berpanjang lebar, mari kita simak dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi bihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya, semoga senantiasa berbahagia di mana dan kapan saja. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan rahmah, maunah, hidayah, karomah, syafaah fid dunia katal akhirah kepada panjenengan semua, dan di alam dunia saat ini panjenengan semua diberikan ketenangan, kedamaian, kesehatan, kelimpahan, keberkahan, keselamatan, kesejahteraan, keilmuan, kebahagiaan di dunia sampai di akhirat bersama dengan seluruh anggota keluarga sampai nantinya dzurriyyah panjenengan abadan abada. Pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian ini kita akan membahas, mengulas dengan
semi lugas dan jelas atas desus dan desas berita kabar yang menghias seluruh beranda internet yang ada di seluruh dunia. Kita melihat dan mendengar baik audio ataupun videonya ada kegiatan penambangan di Raqqa atau Rokoh Suriah atau Syria, di tempat yang ditengarai di mana sungai Eufrat itu kering, debit airnya sangat berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita sebelum memasuki inti tema kajian kita malam hari ini, kita akan kasih mukaddimah tentang pelaksanaan acara di Istiqlal Jakarta oleh Jatma Aswaja. Sudah bergema di mana-mana larangan dari PBNU, PW dan PJNU kita bahwa dilarang ya untuk mengikuti acara Jatma tersebut. Bahkan oleh pihak Jatman kita diarahkan pada tanggal yang sama untuk mengadakan acara bersyukur atas anugerah Allah Ta'ala dengan mengadakan acara di tempatnya masing-masing, tidak mengikuti acara di Istiqlal Jatma Aswaja yang akan diagendakan pada tanggal 10 bulan ini. Ini adalah termasuk himbauan yang patut didukung bersama walaupun dari luar organisasi Nahdlatul Ulama. Semuanya tidak harus hanya anggota organisasi ini saja, bahkan seluruh umat manusia Indonesia untuk mendukung kebenaran yang ada. Karena NU ini sudah jelas diadu domba, seperti leluhur Pak Alawi dulu ya, termasuk tuannya juga Belanda itu Davide et Ampera itu mengadu domba. Lah ini yang diadu domba adalah sama-sama satu organisasi Nahdlatul Ulama. Ini kan sangat berbahaya, apalagi juga merembet ke ranah mengadu domba seluruh anak bangsa dan bahkan antara sesama umat beragama, nantinya sampai antara sesama umat manusia. Nah, ini sangat berbahaya. Mari kita bergandengan tangan bersama, jangan sampai mengikuti yang tidak benar ya di jalannya, khususnya Helmi Faisal Zaini itu menghamba ya dengan tuannya, dikasih uang berapa itu kadang-kadang saya nggak ngetahuinya itu. Aduh, mental-mental bunglon, mental-mental jongos, render ya seperti itu. Mohon maaf. Karena apa? Kalau tidak didukung oleh orang yang ada di sekelilingnya ya maka nggak terjadi, nggak terlaksana acara-acara itu. NU sendiri sudah secara formal ya sudah mengedarkan ke seluruh jajarannya, diantaranya adalah Jatman Underbo yang asli diakui oleh Nahdlatul Ulama ya. Dilarang, ya sudah nggak usah mengikuti pengumuman, nggak usah mengikuti. Berarti yang mengikuti acara Jatma Aswaja tanggal 10 dengan nama tema kebangsaan kayak pelantikan kayak semuanya sudah dianggap keluar dari baiat Nahdlatul Ulama. Mau mendirikan nanti selain NU ada NAO atau NB ya, Nahdlatul Ba'alawi. Bisa juga terjadi. Oleh sebab itu saya tidak memiliki kepentingan apa-apa. Saya bukan anggota pengurus Jatman, bukan anggota pengurus NU yang resmi ya, tidak. Cuma saya melihat di atas semua golongan ini misi dan visi kami. Para pemirsa dan pendengar semua rahimakumullah, Pak Ari Agus, Assalamualaikum Pak Inderek ngaos nggih, monggo Pak
Waalaikumsalam nggih. Pak Ahmad Ghufrani, mursyid kok malsu makam nggih. Enggak boleh. Tidak hanya malsu makam tok. Mursyid itu enggak boleh dan tidak sah. Berarti belum membaca kitab tentang kemursidan, tentang kemuridan. Tidak boleh berbohong, tidak boleh ria, tidak boleh sum'ah, ya, tidak boleh hubud dunia, hubul jah, hubul riasa, apalagi hubul imaroh. Lah ini lebih berbahaya. Nggak ada mursyid seperti itu. Berarti kalau mengikuti mursyid seperti itu, ya muridnya juga akan lebih dari itu. Pak Ahmad Miftah Hakim, semen samin Blora Sonan Pojok asmane asli sinten nggih? Sunan Pojok nggih, Sunan Pojok. Oh nggih, masih belum jelas pertanyaannya Pak Ahmad Miftah dari Samin nggih, Samin nggih. Wong Samin Blora nggih. Nggih. Alida Ali Ronson kubur nggih. Pak Supatmanto, semoga selalu sehat ya Nurma, matur suwun atas doanya. Pak Gavin Habib nggih, mental nyambe nggih Romo. Nyambe itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya adalah apa? Seliro. Bukan seliro. Seliro sama nyambe itu sama. Bahasa Indonesianya itu seperti kayak komodo itu loh, ya. Kadal besar atau apa ya? Nyambe seliro itu bahasa Indonesianya apa ya? Sing pas ya. Biawak, tapi ya biawak kan ada dua jenis, biawak komodo sama biawak yang belum jadi komodo. Yes, biawak kecil itu lah, nggak seawaknya komodo. Bambang Perang Sudiro, mental tokek. Nah, tokek itu kan sempat melonjak tinggi harganya gara-gara kita ini mudah dikibuli sama orang luar negeri sana itu. Karena ada istilah dalam keyakinan Tao, ya, keyakinan Shinto, keyakinan Kongfusi itu ada reinkarnasi. Berarti kalau ada orang yang terlahir menjadi tokek gitu, di dalam tubuh tokek itu terpenjara jiwa-jiwa manusia yang dulunya pernah menjadi raja katanya. Berarti kalau memelihara tokek yang paling besar itu berarti memiliki kewibawaan yang luar biasa seperti raja. Oleh sebab itu biasanya sini tuh tokek sampai dikasih makan jangkrik supaya gede, supaya gemuk. Dijual yang beli siapa ya, orang-orang Cina sana. Kini dibujui tok, dihapusi. Kalau air liur burung itu jelas. Apa burung walet itu jelas. Tapi kalau tokek itu nggak jelas. Itu permainan kita supaya malas saja. Buru tokek di mana-mana diburu. Kalau tokek untuk obat gatel dari dalam itu memang benar sejak dulu itu. Orang-orang tua kita dulu itu kalau anaknya gudiken itu dibengkesno tokek itu. Nggilani nggih. Cocol-cocol biawak, nggih biawak boleh seliro atau nyambi nggih. Bang Kadir, jangan pernah memanggil Habib kepada siapapun karena Habib itu hanya untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang langsung dari Gusti Allah. Nggih, Bang Kadir, tetapi urf menurut Hadramaut Yaman itu ditarim khususnya itu ya orang-orang ngambil Habib itu sudah biasa pasaran. Sudah pasaran biasa sama dengan Kang Mas atau Kang atau Gus atau apa itu biasa. Panggilan rasa sayang gitu. Jadi bukan Habib yang bertujuan menyayangi, huwal habibul ladzi turja syafa'atu, tidak. Tidak seperti itu. Kita kembali ke tema bahwa fenomena terjadinya berita yang luar biasa, orang-orang Raqqa Suriah sana menggali pasir tebing yang ada di sekitar Sungai Eufrat. Itu apakah benar ya? Benar memang. Benar. Cuma apakah yang terlihat itu benar-benar emas? Ternyata tidak emas. Itu mineral pirit namanya. Kalau di Indonesia itu banyak. 1 kilonya itu ada yang 65.000 per kilonya. Pirit-pirit. Batu pirit, bukan emas itu. Bentuknya seperti emas kuning itu, keemasan, tapi bukan emas itu. Pirit. Di Jawa Barat itu banyak ya. Pirit, batu pirit.
Di Kalimantan, wah itu ada yang kalau super itu ya, ada yang 165.000 per kilo, bukan per gram, per kilo. Itu batu pirit lah. Ketika kami telusuri yang ada di Sungai Eufrat di wilayah Suriah itu bukan emas, batu pirit lah. Apakah hadisnya Rasulullah SAW tidak pas? Kita harus mampu memahami literatur hadis itu dengan sudut pandang eksplisit dan implisit. Eksplisitnya benar-benar emas, implisitnya belum tentu. Menurut Ibnu Katsir belum tentu emas secara fisik, tetapi yang manfaatnya harganya sama seperti emas. Mungkin bahasa di sana itu emas hitam, alias bisa juga minyak dan gas bumi yang ada di sekitar Sungai Eufrat itu. Nah, sebenarnya keringnya Sungai Eufrat itu ya tidak hanya tahun ini saja ya, sejak dulu. 2003 itu sudah terasa sampai 2010 yang lalu. Tapi 1 Agustus ini kan ekstrim karena gara-gara Turki itu membuat 22 bendungan di hulunya itu. Jadi gak kebagian Suriah. Sungai Eufrat itu sungai yang panjangnya 2.800-an kilometer, mulai dari Turki, Suriah sampai Irak. Di finish ya, hilirnya itu di Teluk Persia, ketemu dengan Sungai Tigris. Lah, apakah hadis Rasulullah itu benar-benar terbukti? Ya, kita tidak bisa membenarkan sesuai dengan kenyataan saat ini 100% ya, atau menyalahkannya. Coba kita lakukan kajian, pendekatan, penelitian secara seksama. Kalau yang terlihat di video-video itu kuning keemasan seperti benar-benar emas ya, tapi setelah kami teliti itu bukan emas, itu pirit, batu pirit. Nah, nanti kalau digali lagi lebih dalam, apakah bisa ketemu emas? Ya wallahu a'lam. Nah, hadis Rasulullah SAW ini kan itu tadi tergantung asumsi dan interpretasi ya, dari sudut pandang eksplisit dan implisitnya. Kalau kita kembali menengok ya sabda Nabi di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, kitab Riyadhus Shalihin ini ada keterangan tentang Sungai Eufrat itu. Kalau di Sahih Muslim itu hadis yang ke 2894 yang menerangkan tentang Sungai Eufrat. Kita tidak mencari di Sahih Muslim, tapi mencari di Riyadhus Shalihin ya. Riyadhus Shalihin menukil dari Sahih Muslim. Kalau di Riyadhus Shalihin, mungkin para pemirsa dan pendengar semua memiliki kitabnya, dibuka nomor hadis yang ke ini sebentar. Babnya bab mansurat wal mulah. Bismillahirrahmanirrahim. Di kitab Riyadhus Shalihin, ini kan bahasanya, redaksi di Riyadhus Shalihin dengan Sahih Muslim itu sama persis. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Halim Yusmar, Kuala Tunggal Ba'da Isa nyimak ya nggih, monggo. Kuala Tunggal itu daerah Sumatera nggih. Nggih. Hampir sama ditiru oleh orang-orang Malaysia, yaitu Kuala Lumpur. Kuala itu. Shah Kuala. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor hadis 1822. 1822. Ini. Kalau di Riyadhus Shalihin ya, min kalami Sayyidil Mursalin ya, bukan pengarang sih.
penyusun ya Syekhul Islam Syekh Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi 1822 wa anhu. Dan dari sahabat Abu Hurairah juga, qala beliau berkata, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu. Sa'ah ya, sa'ah ini kan kita masih perlu menelaah apa itu sa'ah, wa ma adraka mas sa'ah. Maknanya juga banyak, al-qari'ah, al-qiyamah, az-zalzalah, macam-macam. Nanti kita bahas lagi. Hatta yahsira al-furat, sehingga sungai Furat. Rasulullah bersabda, sa'ah itu tidak akan terjadi sehingga hatta yahsira al-furatu an jabalin min dahabin. Sungai Eufrat itu kering dan meninggalkan jejak berupa emas. Yuktatalu alaihi, yang dibuat untuk medan perang di sana. Gara-gara emas itu, fayuk ketalu, maka dibunuh min kulli mi'atin, dari setiap peperangan yang diikuti oleh 100 orang, tis'atun wa tis'una, yang hidup cuma 99 orang tewas. Fayaqulu kullu rajulin minhum, lah orang-orang sama berharap dari mereka itu, ya la'ali an akuna ana anju, ya saya, semoga saya ini yang satu-satunya yang selamat. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, yushiku ayyahsirul furatu an kanzin min dahab faman hadarahu fala ya'khudh minhu syai'an, muttafaqun alaih. Lah pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jangan mengambil emas itu, gitu loh. Lah emas itu di Furat, yang di Irak kah, di Suriah kah, di Turki kah, kan Rasulullah nggak menjelaskan secara spesifik gitu. Oleh sebab itu ini multi tafsir. Kalau kemarin ya sejak tanggal 1 Agustus itu ya, karena memang di Roko itu kan ya terjadi kelaparan ya, termasuk diantaranya kegagalan dalam panen pertanian ya, gara-gara kekurangan air itu, dan debit air semakin berkurang karena curah hujan yang semakin rendah, dan di hulunya itu di tambak-tambak bendungan 22 oleh Turki, sampai Suriah berkurang, sampai Irak tambah berkurang. Lah ini akan menyebabkan peperangan, perebutan air. Air itu kan sumber kehidupan. Sejak dulu kala puluhan ribu tahun, bahkan ratusan ribu tahun yang lalu itu sungai Eufrat itu sudah ada. Bentuk daripada proses alam yang ada. Nah, bertemu dengan sungai Tigris di Irak sampai mengalir di hilir Teluk Persia. Ini akan terjadi peperangan, sudah terbukti sebenarnya. As-sa'ah la taqumus sa'ah, sama seperti keterangan la taqumus sa'ah hatta yub'atsa dajjalun kadzabun qaribun min thalathin, itu tidak akan terjadi huru hara lah ya. Bisa dikatakan sa'ah itu huru hara. Kiamat juga bisa ya, tergantung letak kalimatnya gitu. Kalau terjadi sejak tahun 2011 yang lalu, perang saudara di Suriah sana, itu ya berarti juga merebutkan kekuasaan yang diibaratkan seperti harganya emas. Air itu seperti emas itu. Karena ingin menguasai wilayah yang ada di Suriah, menjadi presidennya, rebutan kekuasaan antara Syiah dan Sunni, dinasti-dinasti yang ada di sana. Lah, ini berarti juga merebutkan harta, tahta, dan wanita. Wilayah negara Suriah yang 600.000 nyawa melayang gara-gara perang saudara. Kalau Irak itu pernah mengalami perang, tapi melawan Amerika dan sekutunya. Tidak murni perang saudara antara pendukung Saddam Hussein dan Syiah Muqtada As-Sadr saja. Nah, kalau di Suriah ini kan jelas, walaupun ada campur tangan dari Iran dan Rusia, sebagian Amerika yang menciptakan program adu domba melalui ISIS ya, itu lebih besar
akibat dari perang saudara. Dari jumlah 630 ribuan nyawa melayang sia-sia, dan ada yang hijrah ngungsi ke Mahsyar, sampai ke Eropa, sampai ke Libya, sampai ke Laut Mediterania, sampai ke daerah Turki sana. Lah ini jelas terbukti Sa'ah itu terjadi. Lah, apakah harus menunggu 2025 ini? Kan ya tidak, sejak dulu sebenarnya. Curah hujan rendah, kemungkinan 5 tahun yang akan datang bisa berubah tinggi, bisa juga terjadi. Lah, bukan berarti kita mengingkari secara eksplisit keterangan dari Kanjeng Nabi ini, ya tidak. Ini kita lakukan kajian-kajian karena memang dalam memahami ayat suci, dalam memahami hadis Nabi itu juga perlu pendekatan-pendekatan, baik pendekatan yang bersifat dogmatik ataupun ilmiah, saintifik. Dua-duanya harus dijalankan untuk mengetahui ya kebenaran versi zaman ya, dan makan ya, sesuai dengan kejadian. Hatta yahsiral furatu an jabalin min dhab. Karena apa? Terbukti kemarin itu bukan emas, tapi pirit. Alaida empin, duduk manis jangan bikin huru hara yo. Nggih, Mang Ucup para kipin kalau mau sukses berguru sama B.J. Habibie, jangan sama Habib dapatnya hipnotis jadi budak selamanya. Nggih, Mang Ucup nggih. Eman-eman sebenarnya ilmunya Burhanuddin Yusuf Habibie almarhum itu, nggih, Nurtanio PTDI tidak jadi dikembangkan gara-gara keuangan kita, ya, yang akhirnya kita lebih lari dari kemandirian, berkiblat kepada Jerman saja sebagai pusat dari B.J. Habibie menuntut ilmu di sana. Ini kan sebenarnya kita ini kekurangan dana, terlalu lembek kita. Nggih, mohon maaf. Nggih, Mas Ujang bener. Jadi jangan sampai kita malah mengikuti aliran hipnoterapi Al-Gendami itu. Nggih. Pak Ahmad Saleh, saat bahasa Sundanya airnya habis, Jawanya asad. Saat. Oh, berarti dibalik nggih Pak Ahmad Saleh nggih. Berarti kalau kali itu saat, kalau menurut orang Jawa Tengah, Jawa Timur itu asad. Asad itu bukan asad, kalau asad itu singa, ya. Asad itu singa, kalau namer itu harimau, beda. Asaat nih bahasa Sundanya. Saya baru tahu Pak Ahmad Saleh, nggih, diberitahu pantur suwun, terima kasih. Jadi kalau sungai itu saat berarti kering bahasa Sunda, tapi kalau bahasa Jawa itu asad kering, yasir kerontang ya. Dengsin en mun. Saya sepakat kiai nggih, monggo. Pak Joko Nur, Mang Ucup, para kipin sudah terlanjur makan doktrinnya para kabib. Nggih, yang kami sayangkan itu sekelas Di Ubaidillah itu. Itu warasnya kapan itu Allah a'lam ya. Apakah perlu diterapi oleh Pak tadi Pak Joko Nur diterapi terapi cuci otak itu supaya sadar. Pak Samsul, sambil nyimak ngamati kibin dan bulldozer kabib yang celometan gak jelas. Pak Samsul termasuk pengamat. Tapi jangan jadi amit-amit loh, pengamat harus amat banget. Alam sekitar garumah pagi ilmu godam. Kemarin postingan ya itu tentang hujan susu itu. Itu kalau dibahas oleh TIC itu malah tambah ngeres itu. Yang diturunkan itu susu cair apa susu kemasan atau susu yang murni asli, susu hewan apa susu manusia, itu dibahas nanti. Aneh-aneh dalam kitab Al-Mu'jam Al-Latif. Jika para kiai, para pemirsa semuanya minta Mu'jam Al-Latif, kita kasih. Alam sekitar garumah. Pak, berita nomor wakit, jangan bilang-bilang reject CS Pak Yai. Nanti diklaim punya Ba'alawi Sungai Eufrat itu. Bisa-bisa Sungai Eufrat, Sungai Tigris, ya, Sungai Berantas, ya, Sungai Kapuas, ya, Sungai Batanghari itu nanti yang ngasih nama itu ya Ba'alawi. Lalu Sohib Eufrat, Sohib Kapuas, Sohib Berantas, ya, Sohib Mahakam itu Ba'alawi. Nggih, jangan sampai wong
Palembang, Sumatera Selatan sana itu makam-makam tua itu diklaim itu Ba'alawi. Tik 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 belayune Ba'alawi. Tik 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 belayune Al-Faqih Ilmu Qodam. Nggih. Pak Alam sekitar, Pak Berita Nomor. Pak Ray, kiamat itu wajib diimani, tapi cocok logi harus dihindari. Jangan kayak Ustadz Baikuni, Ustadz Zulkifli, apalagi Habib-Habib banyak halusinasi ujung-ujungnya ndawir nggih. Di channel kita ini kan sebenarnya nggak pinter-pinter amat sih saya ini. Cuma punya ciri khas terbuka bersama dengan panjenengan mencari titik kebenaran gitu loh. Sama-sama mencari barang yang hilang. Jadi bahasanya beda. Kalau Ustadz akhir zaman itu memahaminya latar sesuai dengan apa ya eksplisitnya itu. Kalau kita kan dua-duanya itu loh. Dua-duanya. Bukan berarti menolak kebenaran itu, tidak seperti itu. Sa'ah, Al-Qari'ah, Zalzalah, Waqi'ah itu bisa sama, bisa beda. Tergantung sudut pandang dan letak kalimatnya. Sebelum dan sesudahnya itu juga harus dikaji bersama. Jadi nanti bisa beda pemahamannya. Di antaranya tentang emas ini, termasuk emas yang ada di Sungai Eufrat itu. Lah kalau di Martapura, kalau di Sampit juga ada sih, di daerah Kalteng itu juga ada sungai. Sungai yang ya rata-rata di Papua sama di Sulawesi Tenggara sana itu sungai-sungai yang berpasir ya, dari gunung ya, airan pengalirannya itu ya mengandung emas semua. Mengandung emas. Lah di Eufrat ini apakah benar lah? Setelah kita teliti ya, dengan seksama ya ternyata bukan emas, itu pirit namanya. Lah nanti kalau digali lagi apakah ada emas? Ya Allah alam, silahkan. Tapi Rasulullah melarang untuk mengambilnya, nanti akan terjadi perang. Karena di mana ada harta, disitulah akan terjadi perebutan hubud dunia, tahta harta wanita. Itu sudah biasa sejak dulu kala. Kenapa Irak mengakui bahwa Kuwait itu bagian dari provinsi terakhirnya? Karena di Kuwait itu banyak kandungan minyak dan gas buminya. Lah Kuwait sendiri itu nakal, ngebor itu miring ke wilayahnya Irak. Tapi ketika Kuwait disamakan seperti Timur-Timur ya, itu ala Indonesia ya, ternyata yang datang malah Amerika, gara-gara Kuwait ini bersekutu dengan Amerika. Nilai tukar rupiah tertinggi pada waktu itu dinar Kuwait. Setelah itu dinar Irak. Dolar itu nggak seberapa. Ekonomi Kuwait luar biasa gara-gara ekspor minyaknya itu. Lah, apakah di Eufrat, di Tigris ini juga kandungan? Bisa juga. Rebutan minyak hitam namanya. Emas hitam, blotong, asal-usul dari minyak dan gas bumi berikut aspalnya. Jadi emas hitam bisa juga. Jadi hadis Rasulullah SAW riwayat dari Imam Bukhari, wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, la taqumus sa'atu hatta yahsirul furatu an jabalin min dhahabin yuqtatalu alaihi fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'una. Perang besar ya, benar terjadi kan, sudah terjadi. Oleh sebab itu jika ada orang yang selalu memahami kiamat akan, enggak, kiamat itu sudah dan sedang berlangsung sampai saat ini. Dalam siklus setiap 100 tahun sekali. Kalau kiamat Arab Spring itu dimulai 2010-2011 itu. Lalu merembet perang-perang saudara, mulai dari Libya, merembet ke Mesir, Tunisia, lalu ke Suriah, lalu sebagian merembet ke Irak, Yaman, ya. Itu kiamat kebangkitan dunia Arab Spring namanya. Itu berarti juga kiamat. Indonesia titeni saja. 2045 itu baru 100 tahun kita merdeka. Setelah 2045 100 tahun kita merdeka, Indonesia kan lebih bersinar ya, mercusuar dunia atau sebaliknya. 100 tahun itu siklus. Kadang di bawah, kadang di atas, seperti roda berputar.
kadang bangkit, kadang sa'ah, kiamah, kadang az-zalzalah al-qari'ah. Begitu juga Majapahit dulu itu, kenapa hancur lebur dan binasa, tak tersisa, hilang kerto, hilang sirnaning bumi, gara-gara ya dilanda perang saudara, ya, terus wabah melanda dan bencana, ya, bencana yang luar biasa, longsor mengubur 3 meteran ya rumah-rumah di Mojokerto, di Jombang dan sekitarnya, sehingga sampai sekarang candi-candi itu terkubur di bawah tanah kita. Tidak hanya pada waktu Majapahit saja, Candi Liangan ya, candi-candi yang ada itu kemungkinan besar saat ini akan ditemukan seiring dengan perjalanan waktu. Namanya kiamat, bangkit kembali, ditemukan kembali, kiamat itu bangkit, berdiri kembali, ditemukan kembali. Sama dengan kalau as-sa'ah ini, apakah ini akan menyebabkan Suriah kembali bangkit atau sebaliknya? Kalau benar-benar nanti di sekitar Turki, di sekitar Suriah dan Irak benar-benar ditemukan ya emas asli lah ya, ya pasti akan terjadi perang saudara. Lewang sungai terbesar satu-satunya dari hulu gunung yang ada di provinsi Adana, Turki, melewati Suriah itu ya Eufrat, itu sungai lama, peradaban Mesopotamia, bangsa Sumeria, Persia, ya, Assyria, semua tergantung pada sungai Eufrat atau Furat ini. Ini kalau sungai ini ya sama seperti Nil yang melewati 9 negara itulah ya, itu di bendung, tidak dialirkan sampai ke Mesir ya, mestinya Mesir kelaparan, karena surga itu jannatin tajri min tahtiyal anhar, daerah yang diliwati oleh sungai-sungai. Di sekitar sungai, kiri kanan sungai itulah terjadi kesuburan, kemakmuran akibat dari peradaban yang dibuat oleh tangan-tangan umat manusia. Begitu juga peradaban tertua di Eufrat sana. Termasuk saya pernah mengatakan Nabi Adam itu ya dilahirkan di mana? Ya di antara sungai Eufrat dan Tigris itu. Ya di Mesopotamia, di Irak dan Iran sekarang Suriah itu. Antara-antara itu. Bukan diciptakan, ya diciptakan tapi dengan proses kelahiran. Nah, ini namanya sa'ah. Sa'ah, la taqumus sa'ah. Sama seperti keterangan dalam hadis yang lain, tidak akan datang sa'ah ya sebelum Jazirah Arabia, gurun-gurunnya akan tumbuh ya, perdu ya, pohon-pohonan. Ya sampai sekarang terbukti, coba jenengan lihat di Mekah sana. Sudah ada sungai-sungai, bahkan ada air mancur baru ya, ada pertanian-pertanian yang tumbuh jenis rumput dan pohonnya seperti perdu yang ada di negeri kita Indonesia ini. Berarti ya sudah kiamat. Lah kita ini kan selalu menunggu dan menunggu. Wah berarti apa enggak? Ya itu sudah. Sama seperti ketika Ya'juj Ma'juj itu sudah muncul, sudah keluar menjajah bumi, kita ini masih menunggu padahal sudah berlalu. Nggih, Pak Rai, kiamat itu wajib diimani tapi tidak cocok lagi. Nggih, Pak Rai, memang begitu. Kita harus melalui pendekatan, pemahaman. Jangan hanya klasik saja. Ya. Harus dengan pemahaman yang ilmiah, logis, bisa diterima gitu. Nggih. Alam sekitar, iya ya, bahasa Sunda saat itu kering, saat nggih. Garing, saat, asat. Sungai Asat itu sungai kali Asat. Nah, berarti biasanya kalau di daerah Jawa itu sungai yang kering itu namanya Kalisat namanya. Jadi di daerah Pasuruan itu ada desa Kalisat karena sungainya selalu kering terus, hanya mengalir pada waktu musim hujan saja. Nggih. Pak pernah maling nangka Rai, hati-hati nanti cek ngambek lu. Pak pernah maling nangka ini kan daerah Kalimantan sana ya, mestinya nggak bisa nama-nama sungai di Kapuas, Mahakam ya diakui oleh Pak Alawi ya nggak bisa ya, cuma namanya ya penjajah itu
bisa merubah sejarah. Oke, tergantung penguasa. Sejarah itu manut penguasa. Oke, alam sekitar tambah kacau ya. Pas wanti-wanti Gresik Adriai monggo siap. Pak Yuyun Surfanto, Sungai Eufrat milik Tarim ya? Enggak, jauh. Enggak ada, jauh. Irak dengan Yaman itu beda. Tanda-tanda sebuah negara itu makmur ya itu ada sungainya. Termasuk India ada Gangga, ada Indus itu. Nah, kalau di Indonesia ya banyak sekali. Kalau di Cina itu Sungai Kuning itu, sungai apa? Yangtze itu ya. Kalau yang mengaliri Vietnam, Kamboja itu sungai apa itu? Sungai yang fenomenal itu. Ya itu juga bagian daripada bentuk dari kemakmuran sebuah negara. Mesir itu ya satu-satunya ya Nil itu. Misalkan Arab malah nggak punya sungai. Nggak punya sungai. Berarti kalau ada negara yang tidak punya sungai ya berarti kemakmurannya tidak bisa dikategorikan seperti surga. Makmurnya itu makmur mungkin sungainya menggali bur dari tanahnya itu. Kemungkinan seperti itu. Nggih. Pak Susiladi, metendaah itu apa nggih? Pak Ahmad Gufroni, Kiai Haji Nurdin Negoro ilmunya mantap. Enggak, sama-sama. Pak Ahmad Gufroni, sama-sama. Jenengan juga sama. Sama kita ini belajar bersama. Kan saya sering mengatakan, forum kajian di channel kita ini tuh selalu mengedepankan mencari barang yang hilang. Jangan sampai kita mengaku paling benar sendiri. Lah, semua harus berdasarkan data itu loh ya. Jangan sampai menurut pribadi saya. Kalau misalkan ada keterangan yang sesuai dengan asumsi saya mengatakan menurut saya, sesuai dengan istiad dan pemahaman saya yang melalui Quran, hadis dan ijma qiyasi saya gitu. Ada yang seperti itu, boleh dipercaya dan boleh tidak. Yang penting ayo bersama-sama mengaktifkan akal sehat kita. Innama yatadzakkaru ulul albab. Pak Muhammad Al-Fatih 789. Bang, benarkah berita Sungai Eufrat mulai mengeluarkan emasnya? Saya lihat di CNBC Indonesia. Enggak benar. Itu bukan emas, tapi pirit namanya, batu pirit. Coba jangan cari di Google atau di YouTube ya, batu pirit ketika bentuknya memang kayak emas, tapi bukan emas, beda. Harga per kilogramnya itu mulai dari 60.000 sampai 160.000 per kilogramnya. Di Indonesia, di Jawa Barat itu banyak, di Banyumas itu juga banyak, di Jogja itu juga banyak, apalagi di Kalimantan sana. Banyak sekali batu pirit itu. Jadi beda antara batu pirit dengan emas itu, kandungan mineralnya beda. Lencai Bonce, Ustadz akhir zaman Zulkifli kan kipin ya. Nggih, Pak Lencai Bonce, Pak Habib Lencai Bonce. Nggih, Ustadz Zulkifli M. Ali itu perlu ya untuk bertemu dengan kita-kita. Membahas agama menggebu-gebu sampai lupa akan jati dirinya, ya memahami dari sudut pandang klasik saja. Yang akhirnya apa? Ya langsung memutuskan menakut-nakuti orang. Wah, besok kiamat, akhirnya jual tanahmu. Ayo kita berkuda, kita memanah saja, ya ketinggalan zaman. Itu menurut hadisnya kan begitu ya. Secara eksplisitnya itu, implisitnya dia nggak mau mengetahui atau mempelajarinya. Pak Agus, Kipin itu nabinya Mukodam. Bukan nabinya sih. Tuhannya nabinya itu Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Man rabbuka? Waman nabiyuka? Wama kita bukan dijawab semua Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Padahal ketika saya telusuri, Habib yang mengatakan seperti ini kan tidak 1 2 saja. Itu salah. Sebenarnya bukan Abdullah bin Alwi Al-Haddad, tapi Abdullah bin Alwi Al-Nur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbat. Sebenarnya itu di dalam kitab Al-Masra'ur Rawi. Tetapi gara-gara kita ini kiai-kiai kita, ulama-ulama kita itu nggak punya kitabnya, ya nggak bisa bantah, ya diam saja. Pernah dan sudah kami jelaskan Pak siapa tadi, Pak Agus di dalam pertemuan kita yang lalu. Jangan cari di channel ini ada. Terus berikutnya, cucu palsu. Tanda-tanda kiamat munculnya cucu dajjal yang ngaku-ngaku cucu Nabi, bisa juga. Pokoknya orang-orang yang berbohong, berjubah agama, menipu umat manusia, itu bisa juga namanya dajjal. Dajjal itu bukan satu orang, tapi sifat karakter yang menempel pada orang.
dan organisasi atau klan. Intinya misi dan visinya adalah merusak, menipu umat manusia, khususnya umat Islam. Itu namanya Dajjal. Nah, Dajjal sudah muncul sudah sejak setiap 100 tahun sejak masa meninggalnya Nabi Adam itu sudah ada Dajjal, Dajjal, dan Dajjal. Dajjal sekarang ini ya jenengan bisa tahu sendiri. Gitu. Dajjal pada zaman Kanjeng Nabi ya bisa juga Ibnu Sayyad, ya bisa juga Musailimah Al-Kadzab, bisa juga seorang nabi dari Yaman itu juga bisa. Pada zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya Abdullah bin Ubay bin Salul misalkan, dan seterusnya sampai sekarang ini. Bisa juga Sai Baba itu ya Dajjal, tapi yang ada di India sana. Gitu. Jadi ada tempat atau negara masing-masing yang dikuasai oleh Dajjal. Sistem. Pak Susulhadi, situs di Jakarta akan dihancurkan oleh pembangunan. Situs yang di Priok kah? Nggih, semoga saja. Nggih. Kang Sodikin, kalau Indonesia 100 tahun merdeka makin bersinar, itu berarti Indonesia orangnya pinter-pinter, cerdas-cerdas, begitu juga sebaliknya. Nggih, Kang Sodikin. Dimulai dari sekarang, mumpung masih ada waktu 20 tahun. Ya, 2 dasawarsa, 2 dekade itu. 1 dekade itu 10 tahun. Berarti kalau 20 tahun ya 2 dekade. Dasa itu sedoso, warso itu tahun. Di sedoso tahun atau 10 tahun. Berarti masih ada 2 dekade kita untuk membenahi SDM umat manusia Indonesia. Jangan hanya bertengkar masalah khilafiyah yang tidak ada gunanya. Dalam arti misalkan membahas masalah ziarah Wali Songo, masalah tahlil, istighosah, maulid Nabi saja. Tidak perlu. Kalau ada dasarnya dan ada yang melakukannya, silahkan, nggak apa-apa. Yang penting tetap diilmoni amaliyahnya. Bagi yang tidak mau karena hati-hati wirai, ya sudah, jangan menghina yang mau ngelakoni. Yang penting nggak merugikan orang. Yang penting semua sama-sama untuk meningkatkan literasi, ya, dan mengupgrade memorinya menuju Indonesia Emas 2045. Jadi kemungkinan besar yang ada ini juga akan menyebabkan di Suriah dan Irak itu menjadi bangsa yang menuju keemasannya, menuju kesuksesannya. Mereka setelah perang saudara itu, Irak akan bangkit, Suriah juga akan bangkit. Kemungkinannya seperti itu. Lah perang sudah terjadi kok. Irak juga perang saudara lama sejak ekspansi 2 kali ya oleh 2 presiden yang namanya sama, yakni George Bush, George Walker Bush, ya, Judd dan Majud, ya, George Gog Magog, ya, Judd Majud, Georgi Gog George, ya, itu Georgi itu sudah dijajah oleh 2 George itu, ya. Lah terus sekarang malah Yaman, ya. Dajjal sekarang jajah Yaman. Yaman masih terpisah, belum jelas. Berikutnya Pak Sis Ndi, mungkin itu emas asli ya, sisa-sisa yang kemarin ditarik Habib dari langit itu. Kalau itu Habib di Yaman itu Pak Sis Ndi. Rantai dari emas turun ke bumi itu ilmu hipnoterapi Pak Sis Ndi. Ilmu hipnotis gendam itu loh. Sering saya katakan, ketika orang itu gagal keistiqomahannya, sehingga gagal kewaliannya, maka dia akan menempuh jalur yang mudah. Dipelajarinya apa? Ilmu sihir. Ilmu sihir tapi dimiliki, ya, dikemas ya dengan ilmu yang sedikit positif. Dulu itu sebelum Wali Songo datang di Nusantara ini sudah ada ilmu-ilmu yang tidak masuk akal, tidak logis. Tapi setelah datang Wali Songo, di antaranya Mbah Sunan Kalijogo, itu akhirnya mantra-mantra itu dirubah menjadi semi-islami gitu. Tapi intinya sama, segala sesuatu itu mempelajari sistem kerja manusia. Ada
jagat kecil dan jagat besarnya, lalu ke raga dan jiwanya. Lah jiwanya ini dikelola sedemikian rupa, mengeluarkan tenaga dalam namanya. Lalu tenaga dalam itu dikembangkan menjadi aji-ajian apa, kekuatan apa. Ada yang kekuatan alami, ada yang kekuatan hasil dari khodami, dari jin yang tidak terlihat oleh mata. Intinya sama. Misalkan antara teluh, tenung, jengges ya dengan kalau di Bali atau apa lea, itu sama saja. Cara kerjanya itu dematerialisasi. Jadi dari materi ke energi, dari energi ditampilkan menjadi materi kembali. Bisa diilmiahkan kok. Insya Allah suatu saat nanti saya akan ceramah di alamnya jin, ya. Bisa juga ceramah bahas tentang nasab dan sejarah di alam jin, itu bisa juga, dan tidak perlu jelimet seperti ilmu-ilmu tua dulu. Sekarang itu sudah intinya di tenaga dalam dan olah jiwa, raga yang kedua. Kalau sudah menguasai itu, insya Allah nanti hal-hal yang dulu tabu, sulit sekarang menjadi mudah. Jangan kalah dengan Jepang, Amerika, dan Cina, Eropa. Pak Sakrim, yai, kita juluki Habib pendekar Gedabrus se-Indonesia. Kalau ada lomba khurafat itu kita pasti kalah. Ya paling menang itu mereka. Pak Yugen Sufanto, Lutfi Pekalongan siap ronsen Sungai Eufrat. Nggih. Kalau di Pekalongan itu ada Sungai Comal ya. Semualah kerajaan, ibu kota, manapun semua itu pasti mendekati sungai-sungai itu, karena memang Allah menciptakan segala sesuatu itu dari tetesan air, dari air. Kehidupan manusia, air adalah sumber dari kehidupan. Ini saya baca Pak Samsul, pecinta kucing muncul tangannya geladik. Pecinta kucing siapa ini? Bu Rosi SK Putri Bendalu Bindo. Mbah Joyo. Nah ini sebenarnya masih panjang dan lebar. Luas tak terbatas kalau kita bahas masalah Sungai Eufrat nih. Ya nanti kalau ini kan perubahan musim ya. Dunia ini kan memang selain tropis itu, tropis saja bisa berubah-ubah cuaca dan musimnya. Kadang-kadang udan salah mongso kadang-kadang lah. Ini pas kering ya. Ya karena kemungkinan sedimentasi gerakan dalam perut bumi juga bisa. Dan nanti misalkan digali kok ada pasirnya, ada masnya, ya wallahu a'lam. Semua itu ya wallahu a'lam. Kita hanya bisa mengkaji sesuai dengan teori yang kita paham. Bahkan danau-danau besar yang ada di Asia Tengah itu ya sekarang banyak yang hilang menjadi daratan. Laut Hitam ya itu sebagian Laut Kaspia itu juga begitu. Sama dengan kalau di Pati, Rembang, Kudus, Demak itu ya Selat Muria itu. Ini. Tapi sebaliknya, utara Pulau Jawa malah menjadi lautan. Mulai dari Pekalongan sampai ke Demak itu sudah jadi lautan. Desa-desa menjadi lautan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, selang-seling tetap sesuai tema. Aku bukan Ciputat, aku dari Pandeglang. Pak pernah Pak pernah maling nangka ini dari Pandeglang nggih. Oh, nggih. Mohon maaf nggih. Aku bukan Ciputat. Kalau Ciputat itu di Tangerang sama Pandeglang itu jauh. Pandeglang itu Banten paling barat kok. Tangerang itu Banten paling timur. Perbatasan dengan Jakarta. Kalau Ciputat ini kecamatan. Dulu pada waktu Ciputat itu pasarnya terbakar, saya itu di sana tahun 90-an itu. Saya di sana. Nggih, Pak pernah maling nangka, mohon maaf. Pak Warsita Wijaya dan seterusnya. Nanti kita bahas. PX 41. Sungguh menyeramkan memandang mengingat sakaratul maut. Dan setelah mati mau kemana, makan apa, tinggal di mana, bagaimana masa depannya, tidak ada petunjuk dan tutorial jelas bagi awam seperti saya. Pak X41 ini sebenarnya bukan awam, karena
masih dalam proses pencarian, termasuk saya juga, sama-sama meraba-raba. Karena intinya adalah kul innamal ilmuha indallah wa innama ana nadhirum mubin. Ketika ada pertanyaan wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, itu ada 2 kali di dalam surat Tabarok dan di dalam surat Yasin. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Masalah yaumuddin, yaumul wa'id, ya, hari perjanjian itu kenapa tidak jelaskan langsung sore krek itu, supaya manusia bisa berkembang. Sama seperti misteri dari buah khuldi, Allah nggak menerangkan langsung buah jeruk, apel, enggak. Supaya apa? Manusia ini mencari gitu. Ya, akhirnya berkembang memorinya, mengupgrade memori gitu. Sama seperti kiamat ini, sa'ah, qori'ah, waqi'ah, itu hampir sama ya maknanya, tapi tergantung letak penetapan katanya di mana. Termasuk diantaranya adalah tentang yang dituliskan oleh Pak X41 ini. Manusia itu sebenarnya makhluk energi dan materi. Badani itu materi, nyawa atau jiwa itu energi. Lah, hukum materi itu terbatas dengan ruang dan waktu. Kalau hukum energi itu tak terbatas ruang dan waktu. Setelah manusia meninggal dunia, itu jiwanya setelah keluar dari raga, mati, meninggal dunia, itu tidak ada jenis kelaminnya. Namanya kadang-kadang lupa. Siapa namamu? Nggak tahu. Karena apa? Nama itu identik terukir dalam memorinya. Lah memori otak sudah hancur. Bagaimana mengingatnya? Tapi terkadang terukir dalam jiwa kesadarannya, dalam energinya itu. Lah, terus akan hidup selamanya khalidina fiha abada ketika berada di surga, atau khalidina fiha abada ketika di neraka. Itu berarti manusia itu hidup selamanya, tetapi berada di surga itu juga ada batasannya, yang tidak akan pernah ada habisnya, selesai finish, yaitu hanya waya beko wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surga, akhirat itu apakah akan hancur? Iya. Tapi ya semua kembali kepada hukum Allah Ta'ala. Di surga itu tidak kekal. Iya, tidak kekal. Karena surga itu ciptaan Allah Ta'ala. Yang kekal itu hanya Allah Ta'ala. Allah wujud kidam bakok. Bakok itu hanya Allah Ta'ala. Lainnya malaikat juga mati, jin mati. Semuanya surga neraka juga akan ada waktunya, cuma lama. Khalidina fi abada itu waktu yang sangat lama. Kalau boleh ya saya sampaikan, alam semesta ini kan terus mengembang, mulai dari teori Big Bang misalkan ya, itu ini masih belum ada separuhnya. Kalau di total alam semesta ini akan tetap ada sampai 30 miliar tahun ya. Ini baru 14 miliar. Dan masih ada 16 miliar yang akan datang. Tahun loh ya, tahun, miliar tahun. Berarti musnahnya alam semesta ini masih lama. Lah, kalau ada orang yang mengatakan karena ada perintah dari Allah Ta'ala melalui nabinya bahwa kita ini zaman wis akhir, zaman wis akhir. Ya, setiap manusia itu zaman wis akhir. Setiap hari itu zaman wis akhir. Bagi orang yang masih muda ya zaman isih awal. Zaman wis akhir itu ya kita-kita ini yang sudah tua. Kalau yang masih baru dilahirkan ya baru kiamat dibangkitkan dia. Begitu Pak X41. Setelah mati mau kemana? Tergantung amal perbuatan kita. Kalau kita program setelah hidup sekarang ini, maka kita akan bisa menentukan, aku nek wis mati, saya harus berada di jannah, menunggu di barzah
lalu dibangkitkan kembali. Di mana? Di bumi ini. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Seperti yang kami sampaikan kemarin itu, wa qalu rabbana tanathnataini wa ahyaitanathnataini fa'tarafna bi dzunubina fal ila khurujim min sabil. Hidup ini berkali-kali. Di bumi, saya nggak mengatakan di dunia lah ya. Dunia kita 100 tahun yang akan datang berbeda dengan dunia kita saat ini. Tahun 1925 yang lalu masih bisa kita lihat di beranda YouTube pencarian kita, jenengan ketik Batavia tahun 1920, 1925. Kalau sekarang 2025 berarti kan 1925 ya. Cari pandangan peradaban, bentuk kota, perkotaan, pedesaan seperti apa, jenengan bisa cari. Nggak sama seperti gambaran saat ini. Nah, 100 tahun yang akan datang juga begitu. Oleh sebab itu diprogram dari sekarang. Yang penting, Pak X41, kita berhati-hati. Karena apa? Di akhirat nanti, amal yang pertama kali ya dibalas itu apa? Masalah dima. Dima itu ya masalah saya membunuh, saya dibunuh. Mendolimi atau dizolimi. Masalah dima, bukan masalah sholat hisabnya, masalah dima yang dibalas langsung. Oleh sebab itu jika kita melihat di dunia dimensi 3 sekitar kita, ada orang kok dibunuh ya, ada ibu pas sholat kok dibunuh pakai cobek oleh anak perempuannya ya, kok mati ya. Ada orang terbunuh, itu bagaimana? Ada berita terbaru, seniornya memukuli juniornya di TNI Angkatan Darat, kan ada berita itu ada dibunuh gimana? Oleh sebab itu kita berhati-hati, jangan sampai kita menjadi seperti Nabi Khidir yang membunuh anak kecil. Walaupun itu perintah Allah menurut hakikat benar, tapi menurut syariat salah. Perang itu juga begitu sebenarnya. Hindarilah perang. Membunuh hewan saja dilarang, kok membunuh orang? Lah, seandainya terpaksa mengikuti hukum sunatullah kausalitas, hukum alam. Bagaimana lagi wong di Papua ya seperti itu? Kalau nggak dibunuh, membunuh. Perang itu kan begitu hukumnya. Ya, terpaksa. Berarti kalau dia membunuh, pasti suatu saat juga akan dibunuh. Ini sudah menjadi hukum yang pertama kali diterapkan oleh Ilahi Robbi ketika manusia di akhirat nanti, kiamat itu. Membunuh ya dibunuh. Apa salahnya? Ya Allahu a'lam. Coba diteliti melalui tes DNA. Kenapa dia dibunuh? Ya. Saya kadang-kadang ya berpikir ya. Seorang sahabat Umar, Utsman, Ali, Hasan, Husain itu kan orang-orang hebat yang sudah dijamin masuk surga. Tetapi kenapa proses meninggal dunianya ya menurut orang awam itu kan nggak baik ya. Nggak baik kan ya. Nggak terhormat lah ya. Mbah Sunan Kudus itu dibunuh. Mohon maaf. Mbah Sunan Kudus saya Ja'far Shadiq itu dibunuh pada waktu sholat subuh. Hampir sama ceritanya seperti Sayyidina Ali. Hampir sama seperti ceritanya Sayyidina Umar. Kurang apanya Sayyidina Utsman itu? Dermawan, ya khalifah. Ya dibunuh. Kenapa? Ya wallahu alam, saya ini nanti membuka ilmu yang tertutup ya ini kan saatnya sebenarnya Pak X41. Jadi kita tinggal memprogram. Saya tidak melanjutkan lebih panjang Pak X41 karena dengan ini bahasanya nanti bagaimana masa depannya, tidak ada petunjuk dan tutorial jelas bagi ya. Tutorialnya ada. Quran hadis itu ada. Qurannya tuh ngomong gini jelas ada. Hadisnya juga ada. Program mulai sekarang. Jangan menzalimi orang. Jangan membunuh. Jangan berani kepada orang. Jangan menipu, jangan mencuri, jangan berzina. Itu kan tutorial. Insya Allah nanti ketika kita sudah mati, akan ditahan sementara. Hisaban yasiro atau hisaban asironya. Kalau kita teliti di Indonesia, di hutan-hutan, di jurang-jurang, itu kok kenapa ada pocong, ya, ada wewe, ada kuntilanak. Kuntilanak itu bajunya kadang putih, itu baru mati. Yang merah itu sudah lama mati. Ada yang hitam, ya. Ini bagaimana? Nanti kita teliti. Bukan mistik ini. Ya, nanti insya Allah akan terbuka semua. Akan terbuka. Lebih ilmiah lagi. Nggih, Pak Kavin, nggih.
sama-sama belajar. Terus begitu kita belajar terus kan ya ini, Pak Mas Anom. Kiai, Mbah Rizik lagi menuduh PWILS adalah PKI. Oh, sejak dulu dituduh begitu. Sebetulnya Mbah Rizik ini paham gak sih apa itu PKI, PKC, PKI, komunis, sosialis, demokratis, dan ateis ini? Mungkin kurang paham. Di generalisir, di global itu aja. Ya, karena tertutup dengan amarahnya. Jangan berkata atau bertindak apa saja berdasarkan amarah atau emosi saja. Lah, Dik Rizik Syihab ini berdasarkan emosi. Cobalah diluk kayak pari, istighfar dengan tenang. Ini karena memang settingan, ibaratnya sandiwara dunia ini panggung sandiwara. Ya begitu. Oh, main drama, main sinetron, main film ya harus ketua. Oh, bagi orang awam ini yang terlena langsung nangis ketika ndelok film kok dibunuh. Ora ono film dibunuh, nggak ada. Ora ono film main film mati loh, ora ono sing gelem dibayar piro wae, nggak ada yang mau. Itu hanya cerita. Acting. Lah, Dik Rizik Syihab itu ya acting, acting dibayar. Sama dengan main sandiwara film itu, perannya aja yang beda-beda. Ono sing halus, ono sing kasar, yo, ono sing nakal, ono sing maca alim, yo. Kita wapi, ya kita wapi, tak jujur tapi ternyata hatinya hancur. Nggih begitu, nggih. Ini ada berita terbaru, ada yang tanya kemarin itu. Mantan Gubernur Gorontalo dan mantan anggota DPR RI tahun akhir jabatan 2019 itu, Pak Fadil Muhammad itu ya. Itu apakah Ba'alawi? Ya. Dari marga Al-Haddar. Tapi kelahiran bukan dari Situbondo seperti Husain Ja'far Al-Haddar itu, tapi dari Ternate sana. Al-Haddar. Gubernur Provinsi Gorontalo. Pernah mau kesandung masalah tapi aman ya. Masalah dana kelebihan itu nggih. Jadi Fadil Muhammad itu Habib dari marga Al-Haddar. Cuma pada waktu itu kan masih belum terbuka seperti sekarang. Yang akhirnya ya nggak sampai kita OCI ya, bersembunyi di mana ya nggak sampai kita uber sampai selain di bawah pohon organisasi gorkot. Nggih. Begitu Mas Anom. Pak Jai, apa kabarnya Monumen Buana Cakapala Pak Yai? Kok nggak ada tindak lanjut dari elemen bangsa, apa nggak berani? Nggih. Bangsa kita ini bangsa penakut. Karena manuskrip, begitu juga arkeologi yang ada di Leiden sana itu belum sepenuhnya dikembalikan ke kita Pak Jai. Kalau semuanya dikembalikan ke kita, akan terbuka jati diri bangsa kita Nusantara. Bangsa yang besar, bangsa yang memiliki akar sejarah yang lama, tua. Semua pusat dari agama-agama di dunia itu dari kita ini. Dari Nusantara kita ini. Peradaban manusia pertama itu dari sini. Nabi Adam itu nenek moyangnya dari Nusantara. Lah cuma kita ya bangsa yang penakut itu. Mas Solihin, Pak Yai, apakah orang-orang yang sudah biasa melihat alam jin bisa dikatakan alam tersebut tidak lagi gaib baginya? Nggih. Gaib itu bukan hadir. Ya. Kalau hadir, ya nggak gaib. Berarti kalau sudah bisa dianalisis nggak gaib lagi. Sama seperti ngaji di YouTube itu gaib. Sekarang kan nggak gaib. Walaupun secara ilmu nahwu itu saya itu gaib dari jenengan. Jauh tapi kan jelas nyata, nggak sampai delay ya, nggak sampai kalau ngomong mantul berapa menit kan nggak ya, delay 5 detik minimal ya, maksimal 5 detik ya, tapi kan ya 5 detik kan nggak sampai 5 menit ya. Ya berarti kan langsung live streaming, siaran langsung. Lah apakah saya dengan gaib? Kalau menurut ilmu nahwu itu gaib, tapi menurut ilmu fakta ya nggak gaib. Saya ada, jenengan juga ada, jenengan nulis ini juga gaib, tapi bisa saya baca, ya nggak gaib lagi. Ketika Al-Quran itu yang tanpa bahasa, Al-Quran itu apakah makhluk atau tidaknya, lah nanti kita bahas lagi ya. Setelah diterima oleh Nabi kita yang orang Arab, ya maka menjadi bahasa Arab. Al-Quran itu sebenarnya aslinya nggak bahasa Arab, ya karena Rasulullah orang Arab, sinyal diterima,
inna anzalnahu fi lailatul qadr atau syahrul ramadan alladzi unzila fihil Quran, yang akhirnya ya Quran itu bahasa Arab. Kalau kalamun qadim itu yang menerima orang Nusantara, ya menjadi bahasa Jawa, menjadi bahasa Sunda. Swarga, kan gitu. Nggih, Pak Mas Likin nggih. Jadi jin itu sebenarnya terkadang memiliki dimensi yang bisa diakses oleh kita dalam suasana tertentu. Tapi kadang-kadang mata kita ini lebih canggih mata kamera. Kamera CCTV itu kadang-kadang bisa menangkap sinyal megahertz tertentu, pandangan tertentu yang mengalahkan mata kita. Jadi kalau di hutan ya, kok ada kamera bisa merekam jin itu, apakah benar? Benar. Benar. Tapi ada yang settingan. Tanya dulu kepada ahlinya. Nggak usah Roy Suryo, nggak usah. Saya aja. Ada, bisa. Baik suara ataupun gambarnya, videonya atau audionya. Bisa. Berarti nggak gaib lagi. Nah, oleh sebab itu nanti akan ada ekspedisi alam barzah, bukan alam lain. Ekspedisi alam barzah. Siapa sih yang bertempat di gunung-gunung, hutan-hutan, jurang-jurang itu? Kenapa kok setan-setan Jawa ya nggak ditemukan di Australia, di Eropa, di Amerika, di Afrika? Kok nggak sama sih? Kenapa di Jawa saja? Ya, kenapa nggak di Bali? Di Bali itu nggak ada pocongan loh ya, karena memang matinya nggak dipocong. Ya, gimana ini lah? Harus kita jelaskan nanti, insya Allah. Nggih, sesuatu yang gaib dulu, suatu saat nanti sudah tidak gaib lagi. Nggih, nggih, begitu nggih Pak. Gimana ya? Pak Jai nggih. Pak Jai tadi ya. Pak Mas Kholidin nggih. Selang-seling nggih. Pak Tuhari, assalamualaikum Pak Iwan. Salam hadirin dari Ngaus, semoga bermanfaat amin. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko Samad. Ini guru saya, tetapi ikut-ikutan ya, ingin mendidik saya, ngetes saya, memberi taklim kepada kita semua. Assalamualaikum Pak Kiai Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jika hari kiamat tiba dan jika dunia ini seisinya ludes, apakah Allah Subhanahu wa taala diam alias pensiun, Kiai? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq dan Al-Muhaimin. Allah itu fa'alul lima yurid. Allah menciptakan manusia itu tujuannya supaya kita mengenalnya itu. Bukan menyembahnya, mengenalnya. Baru setelah mengenalnya, mengakui lalu menyembahnya itu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi nggih, mohon maaf nggih Romo Yai, ini kemungkinan saya yang salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teori Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai yang diyakini oleh umat Islam Indonesia bahwa bumi langit ini akan musnah semua. Ibarat kayak pertunjukan wayang itu, bumi gonjang ganjing, langit kelap-kelap. Lalu setelah selesai digulung. Ya kan nggak tahu, nanti dibuka lagi kalau ada tanggapan, kan begitu nggih. Nah, apakah bumi seperti itu? Ya tidak. Antara Big Bang dan Big Crowd itu masih lama waktunya. Kholidina fi abada. Lah, Allah apakah masih tetap mencipta? Tetap. Di dalam literatur kitab suci, Allah menciptakan langit dan bumi ini berapa hari? Apakah sekarang Allah tidak menciptakan? Masih menciptakan? Masih menciptakan. Allah itu masih menciptakan. Begitu juga malaikat Jibril masih memberi wahyu. Tapi bukan kepada Nabiullah, tapi kepada waliullah. Nah, Allah juga begitu, menciptakan terus, mencipta dan mencipta melalui proses kunnya, kausalitas fayakun, terbukti nyata. Terus Allah akan menciptakan terus sampai waktu yang tak terbatas, karena Allah itu awal tanpa kawitan, akhir tanpa pungkasan. Tidak ada waktu bagi Allah Ta'ala. Kalau kita punya hukum kausalitas ruang dan waktu, jadi Allah itu terus akan mencipta. Jadi yang dipahami oleh kebanyakan kita ini kadang-kadang berarti nanti ada akhirnya ya, terus nanti finishnya itu surga dan neraka kholidina fiha abada ya. Ya, itu pemahaman secara umum. Terus sebab itu anak didik kita harus tahu, santri-santri kita, jamaah kita harus tahu, wah ini ilmu tinggi, enggak, sekarang sudah pintar semua kok. Nanti kalau kita masih berprinsip ya seperti kamakola
Imam Ali karamallahu wajhah ya, jangan memberi ilmu kepada orang yang belum kelasnya. Ya, kelasnya itu dituntun supaya menuju ke kelasnya gitu loh. Kalau belum kelasnya dituntun supaya naik kelas, kan begitu. Jangan dibiarkan. Sama dengan konsep tentang neraka, surga, pahala, dosa, konsep tentang agama, dogma, ya. Terus konsep tentang hidup setelah kematian kita, bagaimana perjalanan roh, jiwa lah. Itu kan perlu. Ini sebenarnya mudah sehingga kita tidak hanya fokus ke masalah yang menurut pemahaman kita itu sebagai agama saja. Bulet di situ tapi nggak maju-maju gitu loh. Menyita umur kita, lalu kita ketinggalan dunia kita. Dengan China, dengan Eropa, dengan Jepang sana, kita kalah dengan India. Katanya kita menggeluti agama, tapi ternyata malah justru bukan agama, tapi hanya sekedar bulet di dogma tanpa literatur logika gitu. Jadi Allah diam pensiun, ya nggak ada pensiun bagi Allah. Insya Allah. Sedangkan sifat Allah Al-Khaliq, Al-Khaliq terus menciptakan selamanya. Karena apa? Langit itu sama dunia, itu kita harus bisa memahaminya. Langit yang diciptakan sab'a samawatin tibaqo ma taro fikir rahmani min tafawut farji'il basara hal taro min fudur. Itu langit apa itu? Ini langit dimensional spiritual. Kalau di atas bumi ada Mars, ada Merkurius, ada Venus, ada Uranus, ada Neptunus ya. Ada Pluto katanya. Ini yang kita lihat di atas ini sama dunia. Sama dunia. Langit dimensi satu. Langit dimensi satu ini saja. Dimensi satu menurut kita. Tetapi alamnya itu dimensi tiga. Alamnya dimensi tiga. Kalau menurut hitungan dari kita ini dimensi dunia. Dana dekat dengan kita. Aksesnya. Berarti bisa juga kalau sama dunia ini dibagi menjadi 7 langit lagi. Ozonosfer, atmosfer, litosfer, kromosfer, eksosfer ya. Ini langit-langit. Sama seperti ketika di eksosfer, sebenarnya siaran kami ini sebenarnya naik dulu ke langit sana. Baru dari langit itu menyebar ke seluruh dunia. Berarti di sana itu tenang, seperti siaran radio, gelombang elektromagnetik, gelombang telepon, radio, audio, semua itu ada di sana, ramai di langit sana itu. Kalau ditangkap ya dengan gelombang yang sama, ya radionya, berarti langit dulu. Ya berarti langit sama dunia. Itu juga 7 tingkat. Lah. Kalau langit yang dimensi spiritual, lah itu langit-langit yang lain. Buminya ada 7, langitnya juga ada 7. Dan ada makhluk hidup penghuninya masing-masing. Kita nanti akan mempelajari ini insya Allah di channel setelah tema Sungai Eufrat ini. Terima kasih matur suwun, jazakallah khair atas masukan Pak Yai Joko Slamet ini bukan soalu ta'alumin tapi soalu ta'alimin ya. Menguji saya. Al-Khaliq Al-Muhaimin ya Muhaiminu ya salam salimna dan seterusnya. Berarti tetap sedangkan sifat Allah itu adalah Al-Khaliq yang maha menciptakan dan mengkreasikan. Jadi tetap akan mencipta, terus mencipta. Sayangnya kita ini nggak ada yang bermaksiat durhaka kepadanya sekalipun Allah akan menghancurkan kita, lalu Allah akan menciptakan sosok makhluk lain yang mau durhaka tetapi mau bertaubat kepadanya. Loh, Allah terus akan mencipta dan mencipta. Nggih, insya Allah. Terima kasih. Nggih. Pernah maling nangka, waduh belum mulai udah ngantri ya. Pak pernah maling nangka tadi itu ternyata nganu ya, bukan di Borneo sana tapi Pandeglang ya. Pak Pamungkas mana Pak Yai? Channel YouTube Wahabi saja sakit hati bila Kiai Nusantara direndahkan Pak Alawi dan dianggap komunis. Lah, yang Nahdien kok malah seneng Kiai Nusantara dibilang bodoh dan komunis oleh Pak Alawi.
Ini namanya matanya cuma satu. Dajjal itu cuma satu. Sumum bukmun umyum fahum la yarji'un, ya. Sumum bukmun umyum fahum la yaqilun. Karena khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim gisyawa. Lah, mohon maaf, ini bukan saya nanti seperti takfiri lah, ya cocok gitu loh. Coba bayangkan, nggak usah dilakukan dulu, bayangkan dulu, nggih. Lawang kiai Indonesia Raya direndahkan, tuan guru tuh bagus, tuanku tengku direndahkan kayak gitu, ya masih dibela yang merendahkan itu piye to? Waktu cuma oknum lah. Gus Nur, nggih, penjual madu GN13 itu kan tahu sendiri kan, sudah mengalami sendiri. Orang-orang terdekatnya dikibuli oleh Ba'alawi. Kenapa kok masih bela Ba'alawi? Ini namanya khotamallahu ala qulubihim. Belum. Kita tetap mendapatkan tugas dari Allah untuk menyadarkan mereka-mereka. Seandainya mereka-mereka yang belum sadar itu mau sadar, bukan karena kita, karena Allah Ta'ala. Mayyahdillah ya falamudillalah. Karena yang memiliki hidayah itu hanya Allah yang Maha Rahmah. Al-Hadi ila siratin mustaqim. Itu hanya Allah, bukan kita. Kita ini hanya ya seperti sandiwara itu hanya sekedar melakukan tugas kita masing-masing saja. Nggih, peran kita masing-masing. Pak Pamungkas Pramana. Jadi tolong nggih, jangan karena ewuh pekewuh. Dulu sebelum 3 tahun yang lalu ya, mereka Ba'alawi itu kuat, sekarang sudah nggak kuat lagi. Kenapa jenengan masih malah erat? Termasuk di Ajir Ubaidillah ini loh. Ini tipe orang-orang yang ya lebih membela penjajah daripada membela rakyat ummah itu. Mohon maaf, coba jenengan merenung. Jenengan nggak pernah meditasi, konsentrasi, bahasa Arabnya itu khusyuk. Oh, ini kejawen nggak begitu. Bahasanya saja yang beda. Apalagi jenengan misalkan tajak diskusi tentang surga neraka, oh gak paham semua. Oh banyak kok. Ya santri-santri muda itu kan ya ini aneh, nyeleneh, menyimpang, ya gak belajar. Sebenarnya di sini itu juga ada ya, tentang manusia itu kalau sudah mati dikubur, ya, itu nunggu dibangkitkan itu berapa tahun. Di Riyadhus Shalihin ini ada. Kadang-kadang kita ini yang merasa tidak ada. Rasulullah sendiri yang bersabda ya. Piye to ki? Rasulullah sendiri yang bersabda. Hilang. Ada. Ma bainan nafkhataini arbaun. Lah, antara bunyi sangkakala itu kan pemahaman selama ini ya. Hancur kabeh dunya. Gempa bumi, tsunami, mati kabeh malaikatnya mati, digulung, bumi goncang, ganjing, langit kelap-kelap. Sena Nugroho itu meninggal dunia di puncak karirnya, dalang itu, kaya raya, man. Nah, di sini ada, coba dibaca. Nanti tadi saya sudah menemukannya, tapi ya. Oh namanya hampir 2000 hadis ya. Saya membaca bahwa ma bainan nafkhota ini arbaun lah. Sahabat Abu Hurairah itu tidak menerangkan arbaun itu 40 tahun, apa 40 hari, atau 40 bulan. Ya ini kan misteri, sama seperti buah khuldi, supaya kita mencari, gitu loh. Kenapa mati, rizki, istri tidak dikasih tahu oleh Allah Ta'ala, supaya kita mencari dan berusaha. Di alam kajembaran, dimensi 3 alam dunia kita ini adalah alam tabur, ya, alam untuk menanam, okay, alam untuk berbuat baik, yang mengukir, okay, Pak Pamungkas Pramana, mengukir untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Jadi tergantung, kalau ada orang umurnya sampai 100 tahun ya, berarti arba'unya tergantung amal baik buruknya. Hisaban yasiro atau hisaban asironya. Kalau ada orang yang meninggal dunia, jasadnya masih utuh, berarti itu masih tidur. Masih tidur di kuburannya menunggu dibangkitkan, ya cuma paling tidur beberapa hari saja. Dibangkitkan itu di mana? Apakah dimunculkan dari alam, dari kuburannya itu? Ya enggak.
Lah kalau nggak punya kuburan gimana? Dibakar, di ngapain, dikremasi, dimakan buaya, dimakan harimau, dimakan ular itu, terus bangkitnya dari mana? Jiwanya. Karena apa? Hukum ragawi ini akan menyatu dengan alam dan naik ke atas langit dunia berbentuk oksigen. Oksigen itu menjadi reh, lalu reh menjadi roh, roh disalurkan dengan air menjadi air sperma, diproses melalui ozon ovum ya, ovum bapak ibu kita, ovum ibu kita, lalu diproses menjadi manusia kembali itu. Jadi arbaun itu tidak diterangkan secara sorih, secara jelas supaya kita ini mencari, tergantung. Sama dengan Dajjal itu di bumi ini berapa tahun, nggak ada keterangan jelas. Ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 40 hari. Hadisnya juga begitu. 40 hari, tapi hari yang pertama seperti 1 tahun, hari yang kedua seperti 1 bulan, macam-macam gitu loh. Jadi begitu. Jadi ma bainan nafkhata ini arbaun. Ada hadisnya. Nanti kita cari di Riyadhus Shalihin ada. Pak Pamungkas Pramana. Pak Joko Nur gak mungkin yai. Pak Rizik sudah wataknya seperti Dajjal, nyata dan nyata. Pak Farm 20, dia ayu, dia stuti. Cucu Nabi Adam, gimana nasibnya, masuk surga juga dong? Ini maksudnya gimana nih? Cucu Nabi Adam. Semua umat manusia yang percaya akan adanya Allah yang Maha Esa dan percaya akan adanya kehidupan setelah kematian. Akhirat itu kehidupan setelah mati kita. Bahwa manusia itu tidak hanya hidup 1 kali saja. Seperti keyakinannya orang-orang Arab jahiliyah. Oh, mau urip pisan tok, enggak. Hidup itu berkali-kali. Ya dunya ya akhirat, akhirat ya dunya. Jadi ada pertanggungjawabannya. Lah, terus masuk surga. Kita bahas dulu surga itu apa, neraka itu apa. Bahkan sampai-sampai nggih, huma atau penyakit demam itu kan untuk mengurangi dosa. Sama dengan proses ketika kita berada di neraka, ya mengurangi dosa kita, sama kan? Ya berarti orang yang kena sakit demam, panas, kena penyakit ginjal, itu berarti ya untuk menggugurkan dosa. Kalau diterima dengan ikhlas oleh penderitanya. Sama sebenarnya. Karena apa? Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Saya juga pernah masuk neraka. Neraka dunia gitu loh. Kalau neraka akhirat nanti ya semoga saja tidak, tapi tetap ya sidik-sidik yang ngerasani karena manusia gitu loh. Jadi semua akan masuk merasakan siksa, derita, duka dalam hidupnya. Sama, semua umat manusia itu terkena hukum kausalitas suka duka, hukum azwaj, hukum gandengan, ya gandengannya. Min plus positif negatifnya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa mimma tumbitul ard min anfusihim wa mimma la ya'lamun, itu dalam surat Yasin itu. Nggih. Pak pernah maling nangka, waduh belum mulai udah. Pak Maulana Zai, jika non bisa masuk surga berdasarkan Al-Baqarah ayat 62, lalu bagaimana dengan ayat lain yang menerangkan mereka kekal dalam neraka? Mohon pencerahannya Pak Kiai. Salam dari Martapura Kalsel. Orang yang sholat, zakat, ya, puasa, haji itu pasti masuk surga jika dijalani dengan benar dan diridhoi oleh Allah Ta'ala, diterima. Kalau tidak, ya sholat itu seumur hidup karena hanya sekedar rutinitas, ritualitas saja, nggak sampai membekas dalam hati jiwanya, mengukir jiwanya. Walaupun Allah Akbar sholatnya api, contohnya di Rizik Syihab, contohnya di Bahar Sumet, contohnya Habib-Habib Ba'alawi yang suka menipu manusia lainnya, yang suka loh, yang lainnya yang tidak suka ya nggak apa-apa, saya nggak mengikutkannya. Lah itu kan ya sholat sama. Tuhannya ya Allah, kenapa menghalalkan menipu, berbohong? Sholatnya setiap hari 5 waktu kok, tapi sekedar rutinitas, ritualitas, jauh dari spiritualitas, apalagi sosialitas. Empati dan simpatinya minim, gak ada. Berarti seharusnya surganya umat Islam itu lebih tinggi daripada surganya manusia lainnya. Karena apa? Sehari semalam itu 5 kali loh kita sholat loh. Belum lagi kalau pas bulan Ramadan ada taraweh. Lah
Umat agama lain itu nggak sebegitunya. Kalau misalkan Hindu Buddha itu hanya meditasi saja, itu cukup meditasi 30 menit ya, itu kadang-kadang sehari satu kali, tengah hari atau tengah malamnya. Lah kalau Katolik Protestan itu malah justru seminggu sekali kan. Ayo, Yahudi itu ya sakolo-kolo saja. Lah berarti masuk surga dalam arti ada surga dunia dan ada surga akhirat. Yang penting satu, kita pahami nggak Pak Maulana Zai, Pak Maulana Zai, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiina man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila sholihan, beramal baik, berbuat baik, tidak memusuhi umat Islam, okay? Tidak istilahnya rasis fasis dengan umat Islam. Itu wa amila sholihan, tidak hanya percaya kepada Allah Ta'ala saja atau percaya akan adanya kehidupan setelah kematiannya saja, tapi juga wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini janji Allah Ta'ala gitu. Nggih, Pak Maulana Zai, Pak Cipto Wahyu Asal mungkin apa hubungannya saja ruhaniah dengan kuburannya? Ini kok masih 3 menit ya? Bu Zainzita Asal-Mukminin di zaman yang memang sudah akhir, orang-orang yang bagaimanakah yang masih bisa meraih cinta Allah dan Rasulnya, menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala semampunya, sekuat tenaganya, sekuat ilmu fikirannya, nggih Bu Zainzita, masih bisa meraih cinta Allah dan Rasulnya, nggih tetap mencintai Allah di atas segalanya, mencintai Rasulullah di atas segalanya, dalam arti menjalankan semua perintah-perintah dan menjauhi larangannya, menikmati ibadah itu dengan sebahagia-bahagianya. Jadi begitu insya Allah. Barang siapa beribadah dengan keterpaksaan, maka ibadahnya jelas tidak diterima. Kalau ibadah melalui keridhaan, seneng, ya berarti bahagia, itulah surga dunia. Berarti dapat ridho dari Allah. Bu Zainzita, Mas Ujang, Pak Basir, Pak Revangga, Pak Nur Hadi, Subhanallah, Pak Gavin, wah, belum kebaca semua. Ternyata itu yang membatasi kita. Berita nomor wahid kok serem ya, lihat ceramahnya Habib Rizik, Pak Fam, Pak Joko Nur, Masya Allah, Pak Cucu Palsu, semuanya masih banyak tulisan yang belum terbaca. Pak Bu Heni Bawanti juga, Subhanallah. Adik betul Pak Kiai Densing Enmon Mukhlidin JJ Garok. Semoga tulisan gerakan jari tangan panjenengan semua dibalas oleh Allah Ta'ala dengan balasan kebaikan dunia hatal akhirah. Mohon dimaafkan jika ada yang masih belum terbahas dan terbacakan tulisan panjenengan. Perlu dikasih kesimpulan. Gak usah kesimpulannya jangan simpulkan sendiri. Sungai Eufrat ya itu sebenarnya ini sementara akan kering ya, ini selalu diramaikan terus oleh berita luar dan dalam negeri ya, sebenarnya nggak perlu lah ya, karena memang yang ditemukan itu bukan emas tapi pirit ya, pirit itu bukan emas. Insya Allah nanti jika benar-benar ditemukan emas akan jadi perang. Rasulullah sudah berpesan jangan diambil. Nanti akan ada perang. Sudah terjadi perang saudara Suriah. Wong 100 sing mati 99 sing urip cuma siji. Wah, aku sing urip tok dhewe. Enggak begitu. Nggih. Fitnah akhiruz zaman, harta tahta dan wanita. Demikian pertemuan kita malam Sabtu kali ini. Semoga sedikit ini banyak manfaatnya. Mohon kasih masukan jika ada yang perlu kita bahas dalam tema. Terima kasih khususnya guru-guru saya semuanya, semuanya satu huruf mengajari saya anggap guru saya semuanya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama. Jadi berhati-hati dengan mereka kaum Ba'alawi. Kaum Ba'alawi ini tipu dayanya luar biasa. Kalau untuk orang awam sangat terpengaruh dengan jubah dan sorban mereka itu. Padahal yang disampaikan oleh mereka itu hanyalah doktrin, khurafat, klaim ini, klaim itu, semuanya diklaim. Jadi mereka itu tidak bisa berkutik karena jejak digital mereka itu masih ada. Jadi kaum Ba'alawi ini semuanya ada terlibat mereka itu.
ada yang adu domba, ada yang merubah sejarah, ada yang berzina, ada yang mengambil isteri orang, ada yang mencuri sepeda motor, ada yang sabu, ada yang minum minuman keras, semuanya ada. Ada yang Katolik lagi, murtad, keluar daripada Islam, marga asgaf tu. Jadi enggak mungkinlah mereka ini keturunan Nabi. Dari perbuatan mereka, sifat mereka, arogan mereka tu. Jadi mereka itu bukan cucu Nabi. Apalagi tokoh empat ini enggak bisa dijawab atau tidak bisa dibantah oleh mereka itu. Pertama itu tesis Kiai Imaduddin Usman. Jadi belum bisa dibantah oleh mereka itu. Cuma framing dengan dibuat buku keabsahan habaib. Itu cuma framing tu. Kalau bagi orang yang meneliti buku mereka itu, bukannya menguatkan nasab tapi membatalkan nasab mereka. Cuma budak-budak yang masih dungu yang percayai, enggak mau meneliti. Tesis tidak bisa ditolak. Kemudian sejarah, ilmu sejarah juga tidak bisa dibantah oleh mereka itu. Apalagi DNA. Tokoh-tokoh ini aja belum bisa dibantah oleh mereka itu. Memang keturunan palsu. Jelas nggak bisa dibantah. Jadi bagi kita rakyat Indonesia ini, jangan ketipu dengan sorban mereka itu. Sudah jauhin, tinggalkan mereka itu. Yang ada rugi bagi kita. Dulu mereka suka dawir. Kalau nggak dikasih, dipaksa kasih. Dawir itu sangat berbahaya mereka itu. Memukul kiai pribumi. Kan ada video yang Habib menendang kiai pribumi itu. Jadi sudah sadar. Nggak usah bantu nasab mereka itu. Gen-gen Yahudi yang merusak agama itu. Dari datuk-datuk mereka itu nggak sadar sampai mati itu. Yang ada diwarisi kesesatan kepada anak-anak cucunya itu. Sampai sekarang. Dengan bukti itu kitab-kitab sesat yang dikarang oleh datuk-datuk mereka itu. Maka pakai akal sehat, jauhi, tinggalin mereka itu. Jangan kasih panggung. Gak usah ikut mereka itu. Hidup tentang daripada jadi budak mereka itu. Ngapain jadi budak mereka itu? Orang tua ditinggalin di rumah. Jadi cukup di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.